البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan lebih dahulu, hadis yang pendek, simpel, padat dan sering disebutkan oleh para ulama dalam beristidlal mengenai jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dan sudah kita tahu bersama pada pelajaran yang telah lalu bahwasanya surga diliputi dan perkara-perkara yang kebanyakan orang itu tidak menyukainya. Sedangkan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang kebanyakan orang itu menyukai perbuatan tersebut. Namanya perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang haram, syahwat. Untuk meringkas waktu barakallahu fiik, dibagi dua. Jadi ashabul yamin sama ashabul shimal ya. Yang kanan dulu kemudian kiri. Dari yang sini ini ke sana. Kalau yang hafal setoran, kalau yang tidak hafal tidak masalah, semampunya. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fikum. Tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah adna ahlil jannati manzilatan. Penduduk surga yang paling rendah. Kita sekarang bahas mengenai penduduk surga yang paling rendah. Bagaimana penduduknya dan bagaimana kenikmatan yang didapatkan. Ini padahal surga yang paling rendahnya, belum yang paling tinggi. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, semua penduduk surga itu diberikan kenikmatan yang penduduknya itu merasa dia paling nikmat. Sehingga tidak ada rasa iri, dengki, hasad, dendam, enggak ada. Karena dia merasa dia yang paling nikmat itu loh. Padahal masih ada yang di atasnya lagi. Paham ya? Jadi masing-masing penduduk surga itu dikasih kenikmatan yang dia merasa paling nikmat. Padahal ada yang lebih nikmat lagi. Paham ya? Surga enggak ada di sana iri, dengki, hasad, itu enggak ada. Kita lihat bagaimana kenikmatannya yang sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu. Penjelasan sedikit mengenai penduduk surga yang paling rendah itu aja apa? Mendapatkan 10 kali dunia dan seisinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi 10 kali dunia itu surga yang paling rendah. 1 kali dunia aja udah besar, ini 10 kalinya. Masya Allah. Kita baca. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa kunyahnya? Abdullah. Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud siapa kunyahnya? Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud siapa Ihsan? Abu Abdurrahman. Naam. Beliau dikenal dengan apa?
Gelarnya apa gelarnya? Kalau Anas bin Malik kan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Mas'ud dikenal dengan apa? Ingat ya antum? Ayo, sahibun na'l. Rasulullah SAW yaitu 6 sahabat yang suka memegang atau mengkondisikan sandalnya Rasulullah SAW. Sahibun na'l. Kemana saja Rasulullah pergi, sandalnya dia persiapkan. Ketika beliau masuk, beliau ambil sandalnya. Paham ya? Sahibun na'l. Naam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masyaallah. Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu, walaupun beliau dikenal dengan memiliki betis yang kecil, betisnya kecil. Nah, kisahnya sudah masyhur ya, sudah sering antum dengar. Nah, tapi kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang di suatu timbangan kelak lebih berat daripada Jabal Uhud. Bayangkan itu. Suatu ketika beliau manjat pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian karena sangat kecilnya kedua betisnya tadi itu seakan-akan terombang-ambingkan. Paham ya? Nah, jadi ada angin itu kayak terombang-ambingkan itu. Para sahabat tertawa. Setelah para sahabat tertawa, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya, "Kenapa kalian tertawa? Mimma tad'akun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizan min Jabal Uhud." Sungguh kedua-duanya, kedua betisnya Abdul Mas'ud lebih berat di timbangan kelak daripada Gunung Uhud. Bayangkan, keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Ini sekedar selingan mengenai siapa? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhira ahlil jannati dukhulal jannah." Sesungguhnya orang yang paling terakhir kali, sesungguhnya penduduk surga yang paling terakhir kali masuk surga, wa akhira ahlin nar khurujan minan nar, dan orang yang terakhir kali dari kalangan penduduk neraka yang keluar dari api neraka. Ini penyebutan mengenai na'am barakallahu fikum, siapakah orang yang pertama kali, yang terakhir kali masuk surga dan terakhir kali dari penduduk neraka keluar dari api neraka. Rajulun yakhruju habwa, yaitu salah seorang yang dia keluar dalam keadaan habwan. Apa-apaan? Merangkak, berangkang. Paham ya? Nah, sebutkan bawah itu al-habwu an yamshiya ala yadayhi wa rukbatayhi, yaitu orang itu berjalan di atas kedua tangannya dan kedua lututnya, berangkang. Kalau bahasa Indonesianya apa? Merangkak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Inilah yang paling terakhir keluar. Fa yaqulu lahu rabbuh, kemudian Rabbnya berkata kepada orang tersebut, "Udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga." Fa yaqul, "Rabbi, al-jannatu mal'a." Wahai Rabbku, surga sudah penuh. Surga penuh katanya. Nah, Masya Allah, ini kalau kita lihat terharu ya, ini sangat mengharukan lagi, mengharukan sekali ini kisahnya ini ya. Kalau neraka enggak usah nanya. Kalau neraka ketika Allah Ta'ala mengatakan halim talati, apa kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Wa taqulu hal min mazid. Nerakanya malah ngomong, apakah masih ada tambahan? Neraka itu. Nah, yauma naqulu li jahannam halim talati. Suatu hari yang kami katakan kepada neraka jahannam, halim talati, kamu sudah penuh belum? Apa kata neraka? Wa taqulu hal min mazid. Apakah masih ada tambahan? Neraka itu ngeri. Ditanya udah penuh belum, malah nanya ada tambahan lagi ya? Neraka, wal'iyadzubillah. Ini surganya. Ketika orang tadi sudah keluar dari api neraka dalam kondisi merangkak, berangkang, kemudian Allah Ta'ala langsung mengatakan, "Masuklah kamu ke dalam surga." Apa katanya? "Wahai Rabbku, surga penuh." Nah, sampai diulang lagi. Fa yaqulu lahu dzalika salasa marrat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Rabbnya mengatakan kepada orang tersebut 3 kali. Diulang 3 kali. "Masuk kamu surga." Masuklah kamu dalam surga apa? "Ya Rabb, surga penuh." Sampai 3 kali itu. Nah, faqulu dzalika yu'idu alaih. Masing-masing ucapan tersebut dia ngulangi lagi. Surga penuh, surga penuh. Suruh masuk dia malah mengatakan surga penuh. Nah, al-jannatu mal'a, al-jannatul mal'a, surga penuh. Mal'a ini muannas. Kalau mudzakkar mal'an, mal'an. Sya'ban, apa ya?
Syab'anu itu kalau untuk mudzakkar, kalau muannats syab'a. Ghadban, marah ghadbanu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ghadba. Fa'ala timbangannya. Mal'a ini penuh. Untuk muannats, kalau untuk mudzakkar apa? Mal'anu timbangan fa'lanu. Sudah kita lewati ya. Nah, jadi enggak asing lagi mal'a ini. Paham ya? Surga penuh. Fayaqul, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innalaka mislad dunya asyra mirarin. Sesungguhnya untukmu, kamu mendapatkan semisal dunia 10 kalinya. 10 kali dunia, bayangkan itu. Maksudnya bagaimana? Dia walaupun mendapatkan surga yang paling rendah, ternyata kenikmatannya apa? Barakallahu fikum, 10 kali dunia kenikmatannya. Masya Allah. Ingat-ingat ya, di surga tidak ada rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, tidak ada. Di surga itu serba nikmat. Serba apa? Nikmat. Serba mulia. Masing-masing merasakan kenikmatan yang dia itu merasa paling tinggi sendiri. Padahal masih ada yang di atasnya lagi. Faham ya? Syahidnya di sini barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Walaupun dia adalah orang yang terakhir kali keluar dari apa? Dari siksaan api neraka dengan merangkak tadi itu ya, berangkang, tapi ternyata dia juga dimasukkan dalam surga Allah SWT. Ini berarti menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Ta'ala itu lebih besar daripada apa? Kemurkaannya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kemurkaanku terkalahkan dengan apa? Rahmatku. Atau sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bayangkan sudah masuk neraka ini ya. Sudah masuk neraka kemudian Allah Ta'ala entaskan. Ada juga di sana kisah yang sahihah. Hadisnya sahih, yaitu mengenai orang yang sudah masuk dalam neraka jahanam. Dalam kondisi sudah menjadi arang, bakar situ. Kemudian Allah Ta'ala tidur, kemudian dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Paham ya? Nah, setelah dimasukkan ke dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, mereka tumbuh kembali bagaikan apa? Biji-bijian yang tumbuh di pinggir sungai yang dibawa oleh banjir. Dikenal dengan apa? Jahannamiyun julukannya. Jahannamiyun karena pernah masuk neraka jahanam. Nah, barakallahu fiik. Ini berarti apa? Penduduk-penduduk yang barakallahu fiikum masih ada kemungkinan untuk keluar. Tapi kalau sudah penduduknya ketika sudah sembelih al-maut, tidak ada lagi ampunan lagi di situ. Ya ahlal jannah khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Kalau sudah disembelih al-maut yang wujudnya berbentuk domba waktu itu ya. Nah, di hari tersebut barakallahu fiikum al-maut tersebut di sembelih dalam kondisi apa? Surahnya adalah kabsh, yaitu domba. Wahai penduduk surga, kekal tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian. Tapi di sini, paham ya? Hadis yang mulia ini menunjukkan apa? Barakallahu fiik, masih ada orang-orang yang ternyata apa? Keluar dari api neraka walaupun terakhir. Paham ya? Berarti menunjukkan ini kisahnya ini kemungkinan besar apa? Barakallahu fiik, sebelum disembelihnya al-maut. Karena kalau setelah sembelih al-maut kan Allah Ta'ala mengatakan khulud wala maut, kekal. Tidak ada kematian lagi. Paham ya? Kalau di sini kan masih keluar. Cuman paling terakhir keluar dalam kondisi apa ini? Merangkak, berangkang. Nah, kita lihat bahwa itu dia tambah jelas, al-habwu an yamshiya 'ala yadayhi wa rukbatayhi, intaha an-nihayah. Habwan, al-habwu itu adalah seseorang berjalan di atas kedua tangan dan kedua lututnya, berangkang atau merangkak. Intaha minan nihayah. Selesai penukilan dari kitab An-Nihayah. An-Nihayah karya siapa? An-Nihayah kitab ini barakallahu fiik. Sudah kita lewati berkali-kali. Nah, barakallahu fiikum. Karya siapa An-Nihayah? Awa irsyad. Ibnul Athir. Ibnul Athir pakai hamzah ya. Nah, kalau Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Mirip tapi beda. Paham ya? Ibnul Athir punya kitab namanya An-Nihayah. Paham ya? Yang isinya apa? Menjelaskan tentang apa? Makna-makna yang gharib dalam hadis. Makna yang kira-kira sulit dipahami beliau sebutkan situ. Kitabnya bagus sekali. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum hidakumullah. Ini hadis seputar apa tadi? Yaitu penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Itu pun mendapatkan apa tadi? 10 kali dunia. Masya Allah. Nah,
Masya Allah, ini yang paling rendah 10 kali dunia, bayangkan. 2 kali, 3 kali aja udah luar biasa, ini 10 kali dunia. Karena kalau kita bicara masalah surga, barakallahu fiik, tentunya apa? Sangat luas sekali kenikmatan yang ada dalam surga. Ayatnya apa? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan apa? Al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi penduduk surga serba nikmat. Qutufuha daniyah. Antum mau metik buah-buahan dekat sendiri. Enggak perlu antum datangi, enggak perlu, datang sendiri. Masya Allah, kenikmatan demi kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian barakallahu fikum, di surga laki-laki, perempuan semuanya mendapatkan pasangan yang Allah taala takdirkan untuk mereka semuanya. Paham ya? Nah, laki-laki didampingi bidadari surga. Perempuan pun juga ada pasangannya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian karena intinya di surga itu serba nikmat-nikmat sana. Makan, minum, apa saja ada di sana itu barakallahu fi. Minum aja bukan air putih saja. Antum kalau sudah masuk atau kita sudah masuk dalam surga, apa nih kebun-kebun surga, di bawah kebun tersebut mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamr, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar. Intinya serba ada. Masya Allah, luar biasa ya surga. Nasallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Taala semoga kita termasuk penduduk surga. Nah, karena itu tujuan kita yang terakhir, masa depan kita yang abadi kekal di situ yang kita cari, bukan di dunia. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Bayangkan keluar dalam kondisi merangkak, berangkang pun masih Allah Taala selamatkan. Masuklah kamu dalam surga. Apa kata orang tersebut? Wahai Rabbku, surga penuh. 3 kali. Masuk kamu dalam surga. Wahai Rabbku, surga penuh. Kemudian ketiga, masuklah kamu dalam surga. Wahai Rabbku, surga penuh. Akhirnya Allah Taala katakan, sesungguhnya kamu mendapatkan seperti dunia 10 kalinya. Masya Allah. Nah, kenikmatan luar biasa ya. Kitab yang sangat bagus, jangan ulang-ulang, biar nanti kalau antum punya rezeki bisa beli. Yang berbicara masalah surga dan neraka. Kitab apa Ihsan? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Karya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Itu kitabnya bagus sekali, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Antum baca dari awal tentang surga bagaimana, ciri-ciri surga, kemudian penduduk surga, kenikmatan dalam surga bagaimana, makanan, minuman yang antum makan, yang antum minum itu tidak menjadi kotoran. Tidak menjadi kotoran, tapi menjadi apa, Noval? Kalau kita di dunia kan makan kenyang, BAB, buang air besar, ya enggak? Nah, atau BAK, buang air kecil, ya enggak? Tapi kalau surga antum makan sekenyangnya, sepuasnya, tidak menjadi kotoran, serba wangi di sana itu. Menjadi apa? Keringat yang berbau misik. Masya Allah, luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi tentunya kalau kita bicara masalah surga itu rasanya Masya Allah, segera pengen untuk menikmatinya, tapi sabar. Nah, masing-masing itu pasti ada jalan untuk menuju ke sana ya. Yang kita tempuh ini insya Allah semoga termasuk jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk apa? Mencari ilmu. Na'am barakallahu fiik. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allif asbahullah ahwanu ahlin nar 'adzaban. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Ini ya, khusus ini ya. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Paham ya? Yang diinginkan dalam hadis yang mulia ini. 6 di antaranya yang jelas nampak dijelaskan namanya adalah Abu Thalib. Paham ya? Abu Thalib pamannya siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Siapa namanya Abu Thalib? Ayo na'am. Siapa namanya pamannya Rasulullah Abu Thalib? Siapa namanya Abu Thalib? Ayo na'am. Ayo. Siapa nama pamannya Rasulullah? Akhnafal Abu Thalib. Antum kalau menghafal satu paket, Abu Thalib Abdul Muthalib.
Abu Thalib pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Jadi kalau ngafal itu kalau ada paketan ngafal satu paket. Seperti la ilaha illallah makna rukun syarat satu paket. Apa caranya itu? Paham ya? Seperti makna Islam, iman, ihsan satu paket, apa satu paket. Caranya gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena itu manfaatnya luar biasa. Ewa, siapa namanya Abu Thalib? Pamannya Rasulullah SAW, Harun. Ewa. Ewa nam. Belum? Labas. Abu Mu'ad. Abdu Manaf tentang al ya. Abdu Manaf. Abdu Manafin itu namanya Abu Thalib. Abdul Muthalib kakeknya. Nah, barakallahu fi. Siapa namanya? Siapa? Aywa, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Nah, barakallahu fiikum, itu dihafalkan ya. Nah, biar kita terbiasa menghafal yang sifatnya apa? Nah, sering muncul seperti itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana penduduk neraka yang paling ahwan, paling ringan azabnya. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, inna ahwana ahlin nar azaban yawal qiyamah, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat kelak, la rajulun, sungguh salah seorang, tudha fi akhmasi qadamai, diletakkan pada pertengahan kedua telapak kakinya. Akhmas itu wasat, paham ya? Nah, wasat, nah itu tengah-tengah kedua telapak kaki. Kalau antum menelapak, biasanya bagian tengah itu ada yang gini enggak? Ini kan, jadi telapak kaki ini kalau antum menelapak gini kan enggak semuanya nyenggol. Ada yang bagian tengah yang agak cekung. Nah, ya kan? Melengkung itu. Nah, itu. Ya enggak? Biasanya yang normal gitu kalau antum melapak terus ada bekasnya, bekas telapak kaki antum full atau bengkok? Bengkok kan? Ada yang melengkung. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Sebutkan bawah nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya barakallahu fiik, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya hari kiamat kelak adalah salah seorang yang diletakkan pada pertengahan kedua telapak kakinya jamratan. Nah, barakallahu fiikum, dua apa? Dua bara api. Dua bara api yang yaghli minhuma dimaghuf, yang dengan dua, nah barakallahu fiikum, nah bara api tersebut otaknya mendidih, ngeri. Paham ya? Nah, kesimpulannya berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, itu paling ringannya. Paham ya? Itu diberikan kepada siapa? Abu Thalib, syafaat dari Rasulullah SAW. Dimag itu otak. Jangan jadikan akal ya, keliru ya. Karena otak dengan akal lain. Kalau otak yang ada di kepala ini, kalau akal yang ada di dalam hati. Paham ya? Orang berpikir bukan dengan otak, tapi dengan akal. Otak hanya bantu aja fungsinya. Paham ya? Jangan sampai antum salah paham. Otakmu di mana enggak berpikir? Antum di mana enggak punya otak? Allah kurang tepat ya. Allah musta'an. Al-aql, akal yang digunakan untuk berpikir. Biasanya gitu kan? Orang musuh-musuh marah-marah, otakmu di dengkul kok. Otak di kepala, Mas. Otak di kepala. Paham ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum ungkapan-ungkapan tersebut keliru. Dimag itu otak. Jadi diletakkan barakallahu fik di kedua telapak kaki tersebut, bagian tengahnya itu dua bara api yang otaknya mendidih. Paham ya? Yang membuat kedua otaknya mendidih. Paham ya? Ngeri sekali ini. Dalam riwayat yang lain apa? Nah, barakallahu fikum, semakna ini juga berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Abu Thalib. Itu pun sudah mendapatkan apa? Syafaat. Apa kata Rasulullah SAW? Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, syafaatku ini, niscaya pamanku berada di dalam kerak api neraka yang paling bawah. Bayangkan itu. Berarti apa? Syafaatnya diterima. Cuman syafaat bukan mengentaskan dari azab, tapi memperingan azab. Namanya apa? Asy-syafa'atu litakhfif. Karena kalau antum katakan syafaat mengentaskan dari azab, keliru. Karena orang kafir enggak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat untuk orang-orang kafir, enggak bermanfaat. Maksudnya syafaat yang mengentaskan dari api neraka itu enggak bisa. Itu pun Rasulullah ngasih syafaat namanya bukan mengentaskan dari siksaan api neraka, tapi hanya memperingan. Ringannya pun ngeri, ya enggak? Hingga otaknya mendidih waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Naam. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku, niscaya pamanku itu berada di dalam kerak api neraka yang paling bawah bersama orang-orang munafikin. Karena pamannya Rasulullah itu paham, agama Islam itu benar itu paham. Karena ada pantunnya itu kan. Ada pantunnya bahwasanya, nah kalaulah seandainya bukan karena kami takut celaan cacian dari barakallahu fikum suku atau margaku, niscaya aku akan menerima agama tersebut dengan lapang dada itu loh. Semakna itu. Tapi ternyata apa? Enggak nerima itu karena apa? Karena asabiyah, fanatik dan takut dicela, takut dimati oleh kaumnya. Dalam artian marganya, sukunya. Itu bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasanya ngakui aslinya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan yang paling setia dan juga paling dekat dengan Rasulullah diantaranya ketika sudah barakallahu fikum ibunya meninggal Rasulullah SAW, siapa yang merawat, siapa yang ngajak barakallahu fikum Rasulullah dagang ke Syam? Abu Talib. Paham ya? Sampai ketika Abu Talib di akhir hayatnya Rasulullah datang mentalkin karena apa? Cintanya beliau kepada pamannya Abu Talib, tapi tidak bisa memaksakan kehendak. Dalam artian bagaimana? Hidayah taufik di tangan Allah SWT, padahal yang paling dia cintai. Paham ya? Nah, sudah datang kemudian mentalkin pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhadzu laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Pamannya bagaimana pamannya? Pamannya enggak langsung mengucapkan. Di situ ada dua oknum, dua orang jahat bisik-bisiknya Abu Talib. Paham ya? Teman duduk yang jelek, pengaruhnya, lihat pengaruhnya ya. Dua orang itu mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Dua orang ini, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agamanya kakeknya Rasulullah, yaitu agama jahiliyah? Langsung terpengaruh. Siapa dua orang ini? Yang bisik-bisik ini siapa dua orang ini? Nah, barakallahu fiik, Umar, Abu Jahal, satunya lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Paham ya? Nah, Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang ini barakallahu fikum bisik-bisiki. Langsung apa? Ma ta'ala millati Abdul Muthalib fa aba ayyakula la ilaha illallah. Akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, dan dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak datang mentalkin, memang. Tujuannya apa? Biar mendapatkan hidayah. Tapi Allah Ta'ala sudah menurunkan ayatnya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang beliau cintai ini ya, Abu Talib ini ya. Nah, akan tapi Allah SWT akan memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah telah kehendaki. Bayangkan talqin, tapi tetap nggak bisa juga. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya sayang Rasulullah SAW kepada pamannya. Nah, syafaat yang diberikan tersebut bukan syafaat yang ya, bukan syafaat mengentaskan dari siksaan api neraka, tapi hanya memperingan. Dikenal dengan asy-syafa'ah lit-takhfif. Ini dihafalkan, ditanamkan, ditancapkan di benak kita semuanya biar enggak keliru. Naam. Kita lihat bawah itu penjelasannya, qala syarihu asbahullah akhmasu qadamaihi wa al-mutajafi minar rijl 'anil ardi. Akhmas qadamah itu maksudnya adalah al-mutajafi, sesuatu yang renggang dari bagian kaki, dari permukaan tanah. Antum kalau melapak, itu kan enggak semuanya kena. Ada yang kadang melengkung dikit. Nah ini, sini. Tengah-tengah ini loh. Wallah alam apa kakinya antum sama atau tidak? Kalau biasanya yang normal itu kalau antum menelapak ini enggak semuanya kena ke tanah. Ada yang, ya kan? Ada yang renggang sedikit, ya enggak itu? Nah itu. Nah. Paham ya? Paham salah? Itu namanya akhmas namanya. Punya antum bagaimana punya antum? Nempel semuanya? Nah, atau ada yang renggang? Nah itu namanya akhmas namanya. Paham ya? Nah, mutajafi itu renggang artinya. Sesuatu yang renggang dari bagian kaki tersebut dari permukaan tanah. Renggang ini.
Paham ya? Sehingga kalau antum nelapak suatu tempat kok ada bekasnya, bekasnya biasanya bentuknya bentuk kaki. Enggak semuanya tercetak di situ. Iya enggak? Paham antum? Antum kalau nelapak semuanya nempel atau ada yang enggak nempel? Nah itu, yang enggak nempel itu yang bagian tengah itu namanya akhmas. Paham maksudnya ya? Naam. Dikondisikan. Wal ghalayan. Apa itu ghalayan? Perhatikan bawah itu. Al ghalayan huwa syiddatu ittirabil ma', yaitu goncangan air yang sangat dahsyat. Kalau antum ngerebus air, kemudian bahasa Jawanya umup, mumpal-mumpal, paham ya? Umup, paham ya? Nah, mendidih, bagaimana airnya? Hah? Bagaimana? Gelembung-gelembung itu karena itu namanya apa? Ghalayan, mendidih. Kalau bahasa Jawanya umup, paham ya? Nah, syiddatul ittirabil ma' wa nahwihi, itu nah barakallahu goncangan air yang sangat dahsyat. Wa 'alan nar, di atas api. Li syiddati ittiqadiha, karena begitu dahsyatnya nyalanya api tersebut. Ittiqad nyala. Jadi kalau apinya semakin besar, air yang dipanggang di atasnya itu pakai pancir semisal semakin mendidihnya semakin kuat. Paham belum ini? Mendidihnya semakin apa? Semakin kuat. Paham ya? Nah, kalau antum masak air, antum lihat. Kalau masak air, kalau apinya panas, apinya besar, mendidihnya cepat. Dan semakin mumpal-mumpal dia. Umup, mendidih. Bahkan bisa beludak keluar airnya. Paham ya? Itu namanya apa? Ghalayan, mendidih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, perhatikan, itu namanya ghalayan, itu mendidih. Nah, perhatikan. Ittiqad itu artinya adalah nyala. Ittirab guncang. Paham ya? Nah, mutajafi renggang. Itu diamankan semuanya biar nanti tahu terjemahannya. Ini yang kita ambil dua hadis barakallahu fiik. Nah, pada pertemuan yang akan datang besok setorkan, kalau mampu dua-duanya lakukan, hafalkan. Kalau tidak mampu, yang pendek tidak masalah. Yang penting ada yang setorkan. Besok setorannya, sistemnya, caranya, yang hafal dua-duanya berdiri semuanya, yang enggak hafal. Atau yang hafal yang panjang berdiri. Hafal yang pendek saja berdiri setelahnya. Biar semangat barakallahu fikum. Karena di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan syubhat, virus atau yang semisalnya ini enggak ada solusi yang lain yang lebih menenangkan kecuali ya menghafal seperti ini. Duduk di majelis ilmu, enggak pusing kepala. Kalau antum di luar sana, di luar sana megang HP Android, dikit-dikit zona merah, zona merah, zona merah, Covid, Omikron, nah kemudian Covid-19, macam-macam, bingung, pusing kepala. Paham ya? Tapi kalau di sini enggak mendengar ya. Nah, ini kalau Allah kalau Rasul. Iya enggak? Pernah dengar Omikron di hadis? Enggak ada. Nah, barakallahu fiikum, makanya ya. Nah, barakallahu fiik, dikondisikan dengan cara seperti itu. Alhamdulillah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.